Shalom. Haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun hari ini kita sedang berada, saya percaya kita tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar dari firman Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa rindu dan rindu terus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan membacakan dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya percaya ayat ini menjadi ayat yang sangat luar biasa bagi kita. Karena dalam ayat yang ke-7 ini menjadi ayat yang sangat spesial bagi kita, yaitu kalimat yang terakhir yang berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, sebelum kepada pernyataan ini dimulai dari kata jangan sesat. Artinya jangan kita tertipu, jangan kita menyimpang, dan jangan kita anggap remeh akan hukum tabur tuai. Dan dikatakan tadi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya apa, saudaraku? Bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita sedang pikirkan, apa yang sedang kita lakukan dan perbuat, kapanpun dan dimanapun, walau manusia tidak tahu, keluarga dekat kita tidak tahu, namun Allah Maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak boleh bersandiwara di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh munafik di hadapan Tuhan. Berpura-pura kita kudus dan suci, berpura-pura kita orang yang benar di hadapan manusia, tetapi di mata Allah banyak hal yang perlu dibereskan dalam diri kita. Nah, untuk itu saudaraku, mengingatkan kita kepada hukum tabur tuai ini. Begitu hukum ini sangat luar biasa, baik kita yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, hukum ini tetap berlaku, saudara-saudaraku terkasih. Nah, untuk itu supaya kita fokus kepada apa yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, dikatakan bahwa apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai. Saya sampaikan, kita bebas menabur apapun, tetapi kita tidak bebas menuai. Karena apa? Karena apa yang kita tabur itu sudah pasti kita tuai. Kita bebas menabur apapun. Apakah itu menabur dalam daging, menabur dalam roh, menabur dalam kebaikan, kita pasti akan menuai. Seperti
taburan kita, saudara-saudaraku. Maka saya katakan kita bebas menabur apapun, tetapi ingat kita tidak bebas menuai. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hukum tabur tuai ini. Nah, dalam hukum tabur tuai ini, yang pertama saudaraku yang terkasih, yang perlu dan sangat penting kita perhatikan, yaitu tentang apa yang kita tabur, benih yang kita tabur. Kita harus perhatikan benih apa yang kita tabur. Contoh saudaraku, bila kita menabur benih jagung, maka kita akan menuai tuaian jagung. Nah, untuk itu saudaraku, kalau kita menabur lalang, menabur sesuatu yang tidak baik, maka kita akan menuai, saudara-saudaraku. Jadi mari kita perhatikan apa benih tuaian kita. Dan saya harapkan dan saya percaya bahwa kita mengharapkan benih yang kita tabur itulah benih yang terbaik, yang kualitasnya yang terbaik. Saya percaya kita tidak merindukan taburan kita benih yang tidak baik, benih yang kurang baik. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, mari dalam ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu yang saya maksud. Kita perhatikan apa taburan kita. Maka saya percaya dan saya berharap kita menabur dalam roh, menabur hal-hal yang baik, menabur kebaikan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga kita akan menuai kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita menabur dalam daging, kita tahu perbuatan-perbuatan daging itu sungguh nyata. Kemabukan, pesta pora, cemburu, dengki, perselisihan, perkelahian, hawa nafsu, kenajisan, dan lain-lain. Saya percaya kita akan menuai kebinasaan oleh daging kita itu, oleh taburan kita. Tapi kalau kita menabur dalam roh, roh yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ini yang kita tabur, saudaraku, maka kita akan menuai hidup yang kekal selama-lamanya. Kita tidak hanya menuai hidup sementara di dunia ini, tapi menuai kehidupan kekal selama-lamanya. Yang kedua, dalam hal menabur dan menuai, saudaraku, yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu ada proses waktu yang akan dilalui, yang akan dilewati. Artinya saudaraku, bahwa kita menabur hari ini, detik ini, belum tentu kita langsung menuai, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, kita harus menuai, dan ingatlah ada proses, ada waktu yang akan kita tunggu untuk menuai hasil yang luar biasa. Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, mari, seperti firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini bila datang waktunya, ada proses, ada waktu untuk kita menuai hasil, saudara-saudara. Artinya jangan pernah putus asa. Walau selama ini kita sudah banyak menabur kebaikan kepada orang-orang, menabur kesetiaan ikut Tuhan, menabur air mata, menangisi jiwa-jiwa, menangisi keluarga, menangisi saudara kita, menangisi pergumulan kita. Percayalah, seperti Pemazmur 126 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak
serai. Tuhan berkata setetes air mata kita itu berharga. Setetes air mata kita itu ditampung Tuhan dalam kerbanya. Untuk itu jangan pernah putus asa. Dalam pergumulan-pergumulan kita menabur dengan air mata, menabur dengan doa. Jangan pernah putus asa. Percayalah, semakin lama kita berdoa, semakin lama kita menunggu, saya percaya semakin hasil tuaian kita jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih berkualitas. Ibarat seperti saudaraku, bila kita menanam sayur, hari ini kita tanam, bisa sebulan kemudian kita sudah bisa panen. Tapi itu hanya berapa hasil yang kita dapatkan. Bila kita ingin menanam padi, sekitar 3-4 bulan kita sudah bisa menuai, hasilnya jauh lebih daripada sayur. Kalau kita menanam kopi, 1 tahun kemudian kita sudah bisa menuai hasilnya jauh lebih besar daripada padi. Kalau kita menanam sawit, saudaraku, 5 tahun kita akan menuai hasilnya jauh lebih besar daripada kopi. Tapi bila kita menanam jati, saudaraku, 25 tahun baru kita bisa menuai hasilnya jauh lebih besar. Jadi ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa semakin lama kita menabur, jangan putus asa, jangan kita menjadi lemah. Tetap kita setia, tetap kita sungguh-sungguh berdoa setia. Walau orang berkata tidak ada upah yang setia, malah orang-orang yang tidak beribadah justru mereka jauh seperti diberkati secara jasmani, sehat-sehat gebuk. Tapi percayalah saudaraku, bahwa suatu kelak mereka akan mengalami kebinasaan. Sebab hukum tabur tuai ini kebenaran yang mutlak. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku yang terkasih, dalam hukum menabur dan menuai, saudaraku, saya percaya bahwa yang kita tabur tidak sebegitu banyak yang kita akan tuai. Artinya, saudaraku, setiap kita menabur pasti kita akan menerima hasil yang jauh lebih besar. Seperti sebiji jagung ditabur, bukan sebiji jagung kita dapatkan hasil, tapi bisa ribuan biji, saudaraku terkasih. Nah, untuk itu mari orang-orang yang menabur kebaikan. Satu kali kita berbuat baik kepada orang lain, bisa sampai mungkin ratusan atau ribuan kali kita menuai kebaikan. Bukan hanya dari orang itu, dari banyak orang. Untuk itu, saudaraku, pastikan benih yang kita tabur itulah benih yang baik, hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, pikiran yang baik, yang positif, perbuatan-perbuatan yang baik dikarenakan oleh kasih. Dan saudaraku, percayalah, ada waktunya kita akan menuai hasil. Bahkan seperti mimpi, kadangkala kita menerima tuaian itu. Amin, saudaraku. Saya percaya lewat kebenaran firman yang singkat ini, olehnya semua kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.